Tanah nganggur disita, rekening nggak aktif dibekukan, rakyat nganggur nggak diurus. Sekarang semua pembelanjaan pembiayaan digital mau dikenain pajak. Kata gue pemerintah bisa nggak stop zolimin rakyat? Kalian ada yang diblokir juga nggak rekening BRI atau BCA-nya sama lembaga PPATK? Jadi PPATK ini lembaga yang cukup tidak berguna kayak KPAI atau DPR. Jadi saya kena juga nih baru di rekening saya diblokir. Ini sangat-sangat menyusahkan ya. Ini sebenarnya saya uangnya pakai buat muter modal usaha ya, tapi ketahan nih sekarang. Nggak salah apa-apa kena blokir. Katanya sih biar aman. Aman apanya? Bejir ini kalau yang diblokir orang-orang kayak saya yang ini buat usaha, buat muter perekonomian negara, ya mandat cuy kalau diblokir. Emang nggak guna sih PPATK nih. Harusnya dia suruh untuk buka itu ngechat WA PPATK-nya kan, katanya disuruh ngubungin. Tapi WA-nya nggak dibalas-balas lama banget. Ini saya udah ngabisin duit ratusan ribu buat telepon CSBRI-nya, belum lagi ngabisin waktu lama ke bank BRI-nya buat buka ini, terus nyampe di sana malah nggak bisa, disuruh ngubungin PPATK. Ini harusnya sih bukan rekening-rekening rakyat yang diblokir, ini mempersulit rakyat. Ini perekonomian malah mandet. Kalau perekonomian mandet, ya kalian dapat uang korupsi dari mana? Kan nggak bisa kita nyetor pajak ke kalian. Itu sekarang saya kesulitan ini kan pakai modal ini buat muter usaha, diblokir, ya sulit lah. Buset dah, kata gue ini pemerintah tuh ada-ada aja gitu ya. Pemerintah, PPATK gitu ya. Kemarin tanah akan diiniin, sekarang rekening dibekukan karena dinilai tidak aktif. Lah ini pola pikirnya gimana sih? Ini akar pikirannya tuh gimana gitu loh. Gimana kalau orang yang menaruh ke rekening tersebut hanya untuk menabung dana darurat ya. Kita nabung di rekening lain aja itu udah kepotong biaya admin. Sekarang mau dibekuin mentang-mentang kagak aktif. Lah kalau itu cuma buat nabung bagaimana? Kata gue ya, yang harusnya dicurigai itu bukannya kalau ada transaksi rekening yang tidak wajar ya, bukan malah rekening yang tidak aktif gitu loh. Justru rekening yang transaksinya mencurigakan yang harusnya dibekukan gitu loh, bukan rekening yang malah tidak ada transaksinya gitu. Gimana sih pola pikirnya, gue nggak ngerti deh. Terus gimana orang-orang yang cuma punya rekening cuma buat nabung gitu loh? Bener kan kata gue, tiap bulan kan udah dipotong sama biaya admin banknya. Terus sekarang mau dibekuin juga, kata gue ininya di mana? Buat kalian yang nggak tahu apa artinya rekening dorman, jadi rekening dorman itu rekening yang dinilai tidak aktif gitu ya. Nih kalian bisa baca sendiri deh ya. Duit sendiri, kerja cari sendiri, masih aja direcokin sama negara. Dah kata gue curiga dah rakyat Indonesia semuanya bakal masuk surga jalur VIP nih, gara-gara kebanyakan dizolimin. Ditambah sekarang katanya amplop kondangan itu mau dipajakin juga. Kata gue gimana rakyat Indonesia mau berkembang biak kalau mau nikah aja dibikin trauma gitu loh. Udah nabung buat nikah susah gitu ya, sekalipun nikah bisa di KUA. Tapi kan nikah kan ada makan-makan, ada apa segala macam, terus pasti ada yang ngamplopin, ada juga zaman sekarang yang transfer gitu kan, ngasih amplopnya gitu via transfer gitu kan, terus mau dipajakin juga. Kata gue, lu bisa nggak berhenti menyusahkan rakyat? Bener kan kata gue di konten gue yang kemarin, gue hidup cuma sekali gitu, kita semua hidup cuma sekali gitu ya, nggak tahu reinkarnasi jadi apa gitu kan, kali gue jadi macan, jadi singa, jadi biawak, jadi apa gitu kan, cuman gue jadi manusia nih, hidup cuma sekali ya. Kenapa gue dilepehnya itu di WNI, kenapa gue dilepehnya itu di Indonesia gitu, kenapa? Permasalahannya nih ya, ini kalau begini-begini, ini yang udah otomatis paling kena itu ya rakyat kecil. Mau sampai kapan rakyat kecil diinjek terus? Udah kecil makin kecil, kata gue yang bener-bener aja deh. Ini kalau rekening dibeku-bekuin kayak begini ya, udah balik aja ke celengan ayam. Udah nggak usah pakai dompet digital deh, nggak usah bayar pakai QRIS, pakai barcode, pakai apa segala macam, nggak usah. Lu balik kayak ke zaman purba tuh, lu balik lu beli tuh celengan ayam. Kata gue bisa banget pemerintah nih bikin dompet-dompet digital, harus bayar pakai barcode bla bla bla. Ini awal mulanya gara-gara Covid nih. Gara-gara Covid kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadilah kita pakai barcode. Berlanjut sampai sekarang ya. Jadinya begini nih, semuanya digital, semuanya pajak, semuanya ini. Kata gue balik aja bayar pakai cash deh. Udah bagus-bagus deh tuh ya, nggak usah naruh duit di ATM biar kagak kepotong admin tiap bulan. Terus gue mau cerita ya, kemarin gue habis dari minimarket gitu ya. Biasanya kan di minimarket itu kan bisa tarik tunai kan, belanja habis itu bisa tarik tunai. Biasanya kalau gue tarik tunai gitu ya, itu tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya apapun gitu ya. Kemarin waktu gue mau tarik tunai ya, buset, mbak kasirnya tiba-tiba bilang gini, bisa tarik tunai tapi sekarang kena cas 4.000 kak. Kata gue, sejak kapan kena cas? Gak tahu kak, peraturan baru dari banknya. Bisa banget loh kata gue loh. Rekening kantor pos istri Agung juga terkunci. Agung kira hal ini hanya bisa terjadi kepada pekerja migran yang swasta ataupun yang juga sudah pulang. Tapi ternyata bisa terjadi kepada setiap orang. Loh kok bisa ya? Jadi ini adalah sebuah langkah yang diambil oleh Badan Pengawas Keuangan atau OJK Taiwan dalam mengendalikan atau mengontrol rekening-rekening yang mencurigakan. Misalnya seperti apa? Mungkin saja ARC-nya sudah kadaluarsa. Ini penting sekali loh. Yang kedua, sekarang pembukaan rekening yang baru bagi PMI
untuk di kantor pos, Anda harus menyertakan majikan. Di sini bukan hanya sekedar mendapat persetujuan dari majikan ya, tetapi majikan harus juga punya rekening di kantor pos. Jadi tidak bisa tuh kalau misalkan seorang PMI baru datang, dia ingin membuka rekening di kantor pos, kalau misalkan bukan atau tidak ada rekening majikan yang diikut sertakan sebagai alasan untuk menerima upah atau bayaran per bulannya, tentu sekarang PMI tidak bisa membuka rekening di kantor pos Taiwan. Baik, yang ketiga yang mencurigakan seperti apa? Yaitu adalah frekuensi transaksinya terlalu tinggi. Ini apa maksudnya? Nanti bakal Agung jelasin. Jadi teman-teman sekalian, ada dua hal penting yang harus kalian tahu. Yang pertama yaitu adalah apabila ada pembaruan masa kadaluarsa dari ARC kalian, maka Anda harus membawa ARC, ASKES, ataupun juga paspor ke bank terkait. Kalau ke kantor pos, ya tentu silakan mampir ke kantor pos ataupun juga bank-bank yang lain. Dan yang kedua, untuk pedagang online, tadi kan dibilang transaksinya yang terlalu tinggi ya frekuensinya. Jadi di sini kalau misalkan Anda pedagang online, segeralah buka rekening badan usaha di kantor pos ataupun juga perbankan lainnya. Karena kalau misalkan Anda itu adalah perorangan, sedangkan transaksinya ini terlalu tinggi frekuensinya itu, tentu ini akan dipantau loh oleh OJK atau Badan Pengawas Keuangan. Karena pada prinsipnya seorang pekerja migran, kalau misalkan bicara soal pendapatan mestinya hanya cuman gaji. Jadi ke depannya apakah pedagang online dalam tanda kutip kerja nyambi secara online jualan itu akan menjadi lebih sulit? Agung tidak tahu. Jadi kawan-kawan, kenapa